Pada tahun 1995, transisi game dari 2D ke 3D semakin nyata. Seiring dengan dirilisnya konsol-konsol era 32-bit, game dalam genre platform macam Mario dan Sonic bertransformasi menjadi 3D. Setali tiga uang dengan game genre racing yang mulai dipelopori oleh Ridge Racer dan Daytona USA. Yang jelas, industri video game melihat dunia 3D sebagai masa depan dan berlomba-lomba merilis franchise mereka ke dunia 3D. Ini tidak terkecuali dalam game-game fighting. Genre fighting pada paruh awal dekade 1990-an diwakili oleh dua nama, Street Fighter dan Mortal Kombat. Dua game fighting ini berada di dalam dunia 2D dan menghadirkan karakter-karakter ikonik dunia video game. Tetapi, transisi mulai terjadi saat Sega dengan tangan dingin Yu Suzuki menciptakan Virtua Fighter di tahun 1993. Game fighting 3D pertama tersebut menjadi hit besar di arcade-arcade Jepang. Dan portnya ke konsol Saturn menjadi salah satu alasan kenapa Sega mampu bersaing dengan PlayStation di masa awal rilisnya dulu. Kesuksesan dari Virtua Fighter ini membuat banyak developer lain berlomba-lomba menciptakan game fighting mereka sendiri. Battle Arena Toshinden, Tobal, Evil Zone alias Eretsubatsu, sampai mungkin seri fighting yang paling populer sepanjang masa sekarang, Tekken. Saking hebohnya, bahkan Street Fighter dan Mortal Kombat pun ikut-ikutan masuk dunia 3D. Mortal Kombat dengan entry terbaru mereka Mortal Kombat 4 dan Street Fighter meluncurkan lini baru Street Fighter X. Di antara segudang titel fighting yang ada di pasaran arcade dan konsol, ada sebuah seri yang sempat naik daun masa itu karena stylenya yang unik. Game itu adalah karya kolaborasi dari dua perusahaan, Raizing dan Hudson Soft. Judulnya adalah Beastorizer. Raizing menangani proses produksi game ini di versi arcade, sementara Hudson Soft menangani portnya di konsol PlayStation. Dirilis di tahun 1997, game ini dianggap memiliki style yang unik karena karaktermu bisa bertransformasi menjadi binatang saat bertarung. Bertransformasi menjadi binatang bukan sebuah konsep baru dalam dunia game fighting, karena Mortal Kombat sudah punya Animality. Akan tetapi, Beastorizer adalah game pertama yang mengizinkan karaktermu bertarung dengan wujud binatang, selain dengan wujud manusianya. Kamu bahkan didorong untuk bertarung dengan wujud binatangmu, sebab dalam wujud binatang, kamu memiliki keunggulan gerakan lebih cepat, lebih kuat, dan mampu memulihkan health barmu. Tim yang dikepalai oleh duet Kenji Fukuya dan Susumu Hibi ini menciptakan Beastorizer dengan satu misi. Mereka ingin mengimplementasikan sebuah game fighting yang mudah dimainkan oleh semua orang. Karena itu, Beastorizer yang di dalam versi konsol dirilis dengan nama Bloody Roar hanya mengandalkan 3 tombol utama saja dalam gameplaynya. Satu untuk pukul, satu untuk tendang, dan satu lagi untuk berubah wujud. Ada sedikit perbedaan dalam versi konsol dan arcade di game ini, di mana dalam versi konsol, Hudson Soft menambahkan sistem Rave yang bisa diaktifasi saat karaktermu ada di dalam wujud binatangnya. Saat mengaktifasi Rave, karaktermu bisa memiliki kekuatan ofensif yang makin brutal karena kecepatan yang lebih tinggi dan kemudahan untuk melakukan combo-combo yang makin panjang. Kelemahannya, karaktermu jadi mengorbankan kemampuan recovery-nya serta waktu perubahannya sebagai seekor beast. Dengan segala keunikannya, Beastorizer alias Bloody Roar dengan gagah berani menantang pasaran game fighting. Walaupun bukan sukses besar macam franchise Tekken, ternyata Bloody Roar mencetak kesuksesan yang cukup baik di pasaran, sehingga sequelnya diberi lampu hijau. Sekali lagi, tim Raizing dan Hudson Soft kembali untuk memproduksi versi arcade dan konsolnya. Walaupun mayoritas orang di belakang Bloody Roar pertama kembali lagi dalam tim produksi Bloody Roar 2, itu tidak berarti game ini sama saja dengan pendahulunya. In fact, banyak karakter-karakter lawas harus keluar dari permainan untuk digantikan dengan karakter-karakter baru yang diperkenalkan kali ini.
Hugo, Alice, dan Long menjadi 3 karakter dari Bloody Roar pertama yang melakukan comeback-nya dalam sequel. Mereka ditemani dengan 4 karakter baru, Busuzima, Jenny, Stan, dan Sheena yang diberi nama Marvel dalam versi Jepangnya. Ada 2 karakter lain yang statusnya unik di dalam game ini. Sekilas melihat Bakuryu adalah karakter lama yang ada di Bloody Roar pertama. Tetapi kali ini karakter yang bisa berubah menjadi tikus tanah ini memiliki sosok yang baru. Sedikit konteks cerita. Bakuryu yang pertama sudah mati dalam ending game Bloody Roar. Tetapi ada sosok lain yang meneruskan namanya sebagai Bakuryu, dan inilah sosok yang muncul di sequelnya kali ini. Karakter lain yang memiliki status unik adalah Yuriko. Gadis kecil yang menjadi bos terakhir di Bloody Roar pertama kembali dalam game ini. Akan tetapi, wujud beast-nya maupun gerakan-gerakannya total berbeda dengan sosok yang pemain hadapi di akhir game pertama. Apabila Yuriko yang adalah bos di Bloody Roar pertama berubah menjadi playable karakter di dalam game ini, malahan Gado sang singa yang tadinya adalah playable karakter di game pertama berubah menjadi final boss yang harus dihadapi oleh para karakter di sini. Unik bukan perubahan posisinya? Untuk menekankan perubahan-perubahan yang terjadi setelah jeda waktu antara game pertama dan keduanya, sang ilustrator game Naochika Morishita yang juga dikenal dengan nama artisnya Caramel Mama meredesain ulang beberapa karakter yang ada di dalam game ini. Sementara Hugo tidak memiliki banyak perubahan pada desainnya, Alice, Long, sampai Yuriko mendapatkan revamp desain yang signifikan. Bloody Roar termasuk sebuah game fighting yang memiliki jalan cerita yang koheren. Well, at least koheren untuk sebuah game fighting. Di dalam game pertamanya, gamer diperkenalkan dengan konsep zoanthrope, orang-orang yang bisa berubah menjadi binatang. Sebuah korporat raksasa, Tylon Corporation, adalah korporat jahat yang menculik para zoanthrope dan mengadakan eksperimen kepada mereka. Setelah Hugo dan Gado menghancurkan Tylon Corporation, mereka sepertinya sudah berhasil menyelamatkan kaum zoanthrope. Tetapi kedamaian yang mereka dapatkan hanyalah kedamaian semu. Manusia biasa kini tahu keberadaan zoanthrope dan justru takut serta membenci anomali genetika itu. Banyak kaum zoanthrope yang tak bersalah diserang oleh manusia. Gesekan ini makin tajam ketika sebuah grup yang bernama ZLF muncul. ZLF adalah singkatan dari Zoanthrope Liberation Front. Grup ini berniat untuk menolong para zoanthrope yang diserang oleh manusia, tetapi malahan berevolusi menjadi organisasi teroris yang tak segan-segan melakukan aksi teror dalam pemberontakan mereka. Bisakah para jagoan kita mencari jalan tengah sebelum konflik antara kaum manusia dan kaum zoanthrope pecah menjadi perang frontal? Jalan cerita 2 game Bloody Roar ini sebenarnya tidak unik-unik amat. Sebelum adanya Tylon Corporation pun di Street Fighter sudah ada Shadaloo. Toh, saya tetap mengapresiasi Bloody Roar yang berusaha memberi twist unik mereka dalam cerita, seperti unsur rasisme terhadap zoanthrope. Kebencian manusia terhadap zoanthrope ini mirip dengan paranoia manusia terhadap kaum mutan di komik Marvel. Gara-gara itu, saya tidak bisa tidak membandingkan para karakter protagonis dalam game Bloody Roar 2 dengan sosok X-Men yang selalu berusaha mencari jalan tengah antara manusia dan mutan bisa hidup damai bersama. Oke, cukup tentang ceritanya. Sekarang kita beralih pada gameplay di sequelnya ini. Ciri utama dari Bloody Roar sebagai game fighting yang mudah dimainkan masih dipertahankan di sini. Sekali lagi, kamu masih mengandalkan 3 tombol dalam permainanmu: pukul, tendang, dan transformasi. Bahkan gerakan throw atau bantingan juga diakses dengan cara yang sama, memadukan tombol pukul dan tendang. Sebaliknya, Rave Mode yang ada di sistem konsol Bloody Roar pertama kali ini dihilangkan. Tetapi, Bloody Roar 2 memperkenalkan sistem baru bernama Beast Drive. Anggap saja Beast Drive sebagai jurus super dengan damage sangat besar, yang hanya bisa diakses karaktermu saat ia ada di dalam wujud beast-nya. Akan tetapi, Beast Drive ini bisa menjadi pedang bermata ganda, sebab selepas kamu mengeluarkannya, tidak peduli kena atau tidak, kamu akan langsung berubah kembali ke wujud manusiamu.
Bahwa Beast Drive ini bisa dikeluarkan cukup dengan menekan shortcut satu tombol shoulder button saja, menunjukkan bahwa memang Bloody Roar 2 ini didesain untuk semua orang. Gamer tetap bisa melakukan kombinasi input untuk mengeluarkan Beast Drive kalau mau. Dan game ini akan mengapresiasi dengan menghasilkan damage lebih besar bagi Beast Drive yang dikeluarkan dengan cara sulitnya. Bloody Roar 2 juga memiliki banyak mode yang bisa dipilih oleh para gamer. Terlepas dari mode standarnya seperti arcade dan versus mode, ada tambahan story mode di sini yang berguna untuk menjelaskan peran masing-masing karakter dalam game ini. Dengan cast karakter yang terbilang relatif kecil, total 11 karakter saja, 9 karakter biasa dan 2 karakter tersembunyi. Setiap karakter di dalam game ini jadi punya peranan yang vital di dalam cerita. Salah satu kelemahan yang ada adalah practice mode. Kendati saya menghargai inklusinya di versi Amerika, karena versi Jepang bahkan tak memiliki practice mode. Saya agak kecewa dengan fiturnya yang ala kadarnya. Tidak ada fitur damage, hit detection, dan lain-lain untuk memberikan feedback kepada gamer. Ya, memang sih, Bloody Roar tidak dianggap sebagai franchise fighting yang memiliki balance yang cukup untuk ditampilkan dalam turnamen fighting internasional. Walaupun dirilis hanya berjarak 1,5 tahun dari prequelnya, lompatan kualitas grafis di Bloody Roar 2 cukup jauh dibandingkan dengan game pertamanya. Detail 3D polygon tiap karakter terasa lebih banyak, sementara gerakan animasinya terasa lebih mulus sekaligus flashy. Tapi tidak perlu ngomong deh soal kualitas FMV-nya. Ini jelas bagian dari video game ini yang tidak aging dengan baik, apalagi karena dibuat dengan ala kadarnya. Di sisi lain, musik gubahan Takayuki Negishi yang kental dengan elemen hard rock dan metal mengiringi tiap-tiap track di dalam game ini masih keren untuk didengarkan sampai sekarang. Tahu tidak sesuatu tidbit yang cukup lucu? Di luar game-game Bloody Roar, Negishi adalah komposer dari serial Cardcaptor Sakura. Wow, dari musik Cardcaptor Sakura yang dominan nada-nada ceria ke musik elemen metal di Bloody Roar, siapa yang sangka komposernya bisa sama? Dengan segala upgrade-nya, Bloody Roar 2 melanjutkan tradisi franchise ini sebagai sebuah game fighting yang fun tanpa berpikir banyak soal realistik atau tidak. Hey, who needs realism when you can get a wolf and a tiger battling each other in an epic duel? Bloody Roar 2 dirilis di tahun 1999 dan menjadi salah satu game fighting 3D terakhir yang dirilis di PS1. Di saat itu, sequel dari dua franchise game fighting 3D dari Namco, Soul Calibur dan Tekken Tag Tournament, sudah dipastikan akan dirilis di konsol-konsol era berikutnya, baik bagi Dreamcast maupun untuk PS2. Bloody Roar 2 juga menjadi titel terakhir dalam franchise ini yang dirilis di PS1. 3 circle berikutnya, Bloody Roar 3, Bloody Roar Primal Fury atau Bloody Roar Extreme, sampai Bloody Roar 4, semua dirilis di platform-platform masa depan, baik di PS2, GameCube, maupun Xbox. Sayangnya, setelah perilisan dari Bloody Roar 4, Hudson Soft tidak lagi membuat sequel baru dalam franchise ini. Mungkin dikarenakan angka penjualan yang terus menurun, serta cercaan kritik yang kecewa akan game terakhirnya. Sekarang Hudson Soft sendiri sebagai sebuah korporasi sudah dibeli oleh Konami, dan itu berarti franchise Bloody Roar ada di bawah bendera Konami. Mengingat arahan bisnis Konami yang sudah tidak berorientasi ke video game lagi, sepertinya kok kecil harapan dari Bloody Roar akan dihidupkan kembali. Ini sesuatu yang amat saya sayangkan, karena franchise ini adalah sebuah game fighting yang kompeten, walaupun bukannya tanpa kelemahan, serta berbeda dari game fighting 3D lainnya. Pada akhirnya, saya akan selalu mengingat Bloody Roar 2 sebagai game yang memiliki cast karakter yang tak terlalu banyak, sehingga jalan cerita serta interaksi para karakter diantaranya sangat intim. Tidak hanya itu, ia juga game fighting 3D dengan mekanisme yang unik. Sidestep misalnya bukan sesuatu yang vital di dalam game ini, terbukti dari cara mengaksesnya yang tidak semudah game-game fighting 3D lainnya.
Secara keseluruhan, Bloody Roar 2 juga adalah upgrade dari semua aspek kecuali satu dibandingkan prequelnya. Saya hanya agak kecewa dengan boss terakhir dari game ini yang kurang gahar dibandingkan dengan prequelnya. But that's me nitpicking. Kalau kalian suka dengan game fighting, jangan lewatkan Bloody Roar 2 yang adalah puncak kekerenan dari franchise ini. After all, game fighting itu bukan hanya Tekken, Street Fighter, King of Fighters, serta Mortal Kombat saja. Bloody Roar layak diingat oleh sejarah. Skorku untuknya 8.